شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah dan bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Sayyidina wa Maulana Muhammad dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam genangan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur kita, sehatkan badan kita, dilapangkan rezeki kita, mudahkan segala urusan kita, kabulkan semua hajat-hajat kita. Wa hajatid dunya bil maisarah, wa hajatil akhirah bil maghfirah. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu mengetahui sepupunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Pemuda bernama Ja'far bin Abi Thalib tanpa ragu segera menyatakan keimanannya terhadap agama yang dibawa Rasulullah SAW. Bersyahadatlah wahai Asma dengan kesaksian yang hak, dan peluklah Islam bersamaku. Putra Abu Thalib inilah lantas mendakwahkan keislamannya pada sang istri tercinta. Ia begitu yakin bahwa mengikuti ajaran Islam atau membawanya pada kebaikan dunia akhirat. Adakah bangsa Arab membutuhkan agama selain agama yang mengajarkan akhlak mulia, kesetaraan dan cinta kasih? Prinsip ajaran seperti ini pasti akan diterima oleh setiap akal sehat. Kelembutan serta kecerdasan seorang Ja'far bin Abi Thalib berhasil mengantarkan istrinya Asma bin Umais ke jalan hidayah, hingga keduanya bersama-sama mengarungi pahit manis sebagai seorang muslim yang bertakwa. Aku sudah merenungkan semua ucapan Muhammad. Aku dapati semuanya adalah kebaikan. Aku ingin memeluk Islam bersamamu, dan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusannya. Semoga Allah memberkatimu wahai Asma. Ja'far bin Abi Thalib merupakan satu di antara 5 kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki kemiripan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, di antara kelimanya, Ja'far tercatat paling mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga diriwayatkan jika dilihat dari belakang sulit membedakan antara Ja'far dan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya dari tampilan fisik, karakter Ja'far bin Abi Thalib juga mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Muhammad bin Usamah bin Zaid, Rasulullah pernah berkata kepada Ja'far, bentuk wajahmu serupa dengan wajahku, dan akhlakmu serupa dengan akhlakku, karena kamu berasal dariku dan termasuk keturunanku. Sifat Ja'far yang mirip dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi kedermawanan. Subhanallah, beliau ini orang yang tidak mampu, miskin, tetapi disebut dengan Abul Masakin atau bapaknya orang miskin. Kenapa? Karena begitu seringnya beliau ini, Ja'far bin Abi Thalib ini, berkumpul dengan orang-orang miskin dan memberikan makanan kepada orang-orang miskin ini. Sampai Abu Hurairah radhiyallahu an yang kala itu merupakan ahli sufah yang hidup tinggal di masjid, itu sering dipanggil oleh Ja'far bin Abi Thalib untuk datang ke rumahnya makan bersama. Bahkan terkadang dijumpai nasi itu sudah habis atau masakan itu sudah habis. Ketika ditunjukkan pancinya itu hanya tertinggal sisa kerahnya saja. Karena kemiripan akhlak dan karakternya inilah Ja'far bin Abi Thalib mudah menerima Islam. Saat diterangkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an,
Ia tercatat menjadi orang ketiga persatu yang memeluk Islam sebelum Rasulullah SAW dan kaum muslimin belajar Islam di rumah Arqam bin Abil Arqam. Demikian pula istrinya Asma bin Umais, begitu ia memeluk Islam, kebahagiaan langsung memancar dari wajahnya. Ia bagikan kebahagiaan kepada Lubabah, istri Abbas bin Abdul Muthalib, sehingga setelah mendengar penjelasan Asma, Lubabah yakin dengan kenabian Muhammad SAW dan ingin segera menyatakan keislamannya. Tolong ceritakan kepadaku tentang untayan kalimat. Wahai Ubabah saudariku, tampaknya Allah mulai membukakan pintu hidayah untukmu. Marilah kita menghadap Rasulullah untuk mengikrarkan keislamanmu. Tapi sudahlah, mari kita menghadap Rasulullah. Aku dan saudaraku Ali telah memeluk agama keponakan kita. Kami membela dan tidak akan meninggalkannya, meski kebahagiaan Islam telah menyelimuti hatinya. Kebahagiaan kakak Ali bin Abi Thalib ini belum utuh, sebab sang ayah yang amat dicintainya, Abu Thalib, enggan mengikuti kebenaran yang dibawa keponakannya, Nabi Muhammad. Padahal sang ayah selalu berada di barisan terdepan membela Rasulullah SAW dari kedengkian kaum Quraisy. Hanya doalah yang dipanjatkan Ja'far bin Abi Thalib agar sang ayah mau membuka hatinya menerima hidayah Islam. Maka ketika Islam mulai semakin menyebar di kota Mekah, kaum Quraisy semakin perang dan tidak terima. Mereka mulai membuat mekar dan berbagai macam gangguan untuk menjatuhkan Islam serta melemahkan iman kaum muslimin. Maka ketika Quraisy tidak bisa lagi menghalangi dakwah Rasulullah SAW lantaran sang Nabi mendapat pembelaan dari keluarga besarnya, mereka mulai melampiaskan amarah dengan menyiksa kaum muslimin miskin dan lemah. Tapi siksaan demi siksaan yang diterima kaum muslimin justru membuat iman mereka semakin kokoh dan tebal. Demikian kejam siksaan kaum Quraisy pada kaum muslimin, hingga keinginan melawan semakin besar, termasuk Ja'far bin Abi Thalib. Ia begitu kesal dengan perlakuan kaumnya. Tapi ia tidak mampu berbuat apa-apa, sebab Rasulullah SAW melarang kaum muslimin untuk melawan dan hanya meminta agar bersabar. Jika tidak dilarang oleh Rasul, pasti akan aku bunuh Abu Jahal dengan kedua tanganku ini. Akan tetapi kita diperintahkan bersabar. Barangkali Allah menguji kesabaran kita. Izinkan kami berhijrah, wahai ayahku. Semoga Allah bersamamu, wahai Ja'far. Jagalah dirimu. Di saat kekejaman kaum Quraisy menguncang, Rasulullah SAW memerintahkan agar kaum muslimin hijrah ke negeri Habasyah, negeri yang dipimpin Raja Najasyi, seorang raja Nasrani yang adil dan tidak pernah berbuat zalim. Ini adalah perintah Allah dan Rasul-Nya dan tidak perlu dibantah. Benar, wahai Asma, tapi kami pasti akan merindukan kalian. Kamu sudah diizinkan untuk berangkat. Benar, Paman. Kalau begitu, lakukan apa yang diperintahkan Muhammad. Rasulullah SAW memilih Ja'far bin Abi Thalib memimpin kaum muslimin hijrah menyelamatkan akidahnya ke negeri Habasyah. Rasulullah SAW begitu mengenal Ja'far seperti mengenal dirinya. Ja'far dipilih karena memiliki kecerdasan, keberanian, sekaligus ketenangan. Semuanya itu semakin didukung karena memiliki banyak kemiripan dengan Rasulullah SAW, sehingga bisa menjadi pelipur lara bagi kaum muslimin bila jauh dari nabi mereka. Benar saja, di negeri Habasyah muslimin dapat hidup nyaman tanpa harus terganggu dalam beribadah. Alhamdulillah, Allah telah menyelamatkan kita dari kekejian Quraisy. Semoga kita bisa kembali ke negeri kita. Namun,
kabar hijrahnya 100 kaum muslimin ke negeri Habasyah. Kau kan tahu, wahai Ammar bin As, Raja Najasyi itu sahabatku. Baik, saya akan pergi menemuinya sambil membawa hadiah. Untuk itu, mereka menyusun rencana untuk memulangkan kaum muslimin ke Mekah. Mereka mengutus Ammar bin As, pemuda Quraisy yang dikenal paling jago berdiplomasi dan dekat dengan Raja Najasyi di Habasyah. Ammar, bersiaplah, kami siapkan hadiah persembahan untuk raja. Celakalah aku, wahai Quraisy. Apa yang terjadi, wahai Ibnu Rabi'ah? Abu Huzaifah anakku melarikan diri ke Habasyah. Demi Hubal, akan kubalas kalian, wahai keluarga Bani Hashim. Sambil membawa hadiah dari kaum Quraisy untuk dipersembahkan kepada Raja Habasyah, Ammar bin As begitu yakin Raja akan mengembalikan kaum muslimin ke Mekah. Di hadapan Raja Najasyi yang beragama Nasrani, Ammar bin As mulai bersilat lidah. Ammar memprovokasi raja bahwa agama Islam yang dianut para penduduk Mekah yang hijrah ke Habasyah berbeda dengan Nasrani. Bahkan agama yang dibawa Muhammad ini memandang buruk pada agama Nasrani. Raja Habasyah yang begitu kokoh imannya pada Nasrani sangat marah, namun ia tidak langsung mengusir kaum muslimin. Disinilah kebenaran hadis Nabi mengenai keadilan Najasyi terbukti. Raja Nasrani yang soleh ini tak mau bertindak sebelum mendengar langsung penjelasan kaum muslimin yang tinggal di negerinya. Siapa pemimpin kalian? Ja'far bin Abi Thalib. Ini dia orangnya. Lalu Ja'far maju mewakili umat Islam, menjelaskan tentang Islam dan mengapa ia datang ke negeri Habasyah. Wahai paduka raja, orang-orang Islam menghina Isa Al-Masih. Mereka menyebut Isa seorang hamba. Benarkah ini? Apa yang kalian katakan tentang Isa Al-Masih? Dengan tutur kata yang amat baik serta jujur apa adanya, pernyataan Ja'far justru mengundang simpati raja. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar." Surat ke-27. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Ayat ke-28. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan?" Surat Maryam ayat ke-27 sampai 29. Bahkan Ja'far menjelaskan ajaran Islam tentang Maryam dan Al-Masih yang dituturkan Al-Quran. Mendengar itu, Raja Najasyi dipergetar. Hatinya tidak kuasa menahan haru. Apa yang disampaikan Ja'far dan ajaran Nasrani yang ia yakini berasal dari sumber yang sama. Kata-kata yang kau ucapkan ini sama dengan yang diturunkan pada Isa Al-Masih. Keduanya dari sumber yang sama. Maka saat itulah Najasyi menjamin keamanan kaum muslimin untuk tinggal di negerinya. Aku tidak akan menyerahkan kalian kepada kaum Quraisy atau pada siapapun. Kembalikan hadiah-hadiah dari Quraisy ini. Aku tidak butuh. Di kalangan kita lihat bahwa ada muslim, ada non-muslim. Dan non-muslim ini dibagi menjadi dua. Satu ahli kitab dan yang satu non-ahli kitab. Yang dimaksud dengan ahli kitab adalah mereka-mereka yang mendapatkan kitab dari langit, kitab dari Allah. Dan kalau kita lihat dari beberapa musafir menyebutkan bahwa ahlul kitab yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani. Kenapa mereka disebut ahlul kitab? Karena Yahudi punya kitab Taurat dan Nasrani punya kitab Injil. Maka mereka disebut dengan ahli kitab.
Apakah sama ahli kitab sekarang dengan ahli kitab di zaman Nabi? Sama semuanya. Ahli kitab di zaman Nabi Yahudi dan Nasrani. Sampai detik ini ahli kitab juga Yahudi dan Nasrani. Surat Al-Maidah ayat ke-5. Di situ ada isyarat bahwa diperbolehkan bagi seorang lelaki muslim menikahi wanita non-muslim dari golongan ahlul kitab. Tidak sebaliknya. Artinya bagi wanita muslim tidak diperbolehkan menikahi lelaki ahlul kitab. Tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan alasannya. Tetapi bisa kita lihat dalam kekinian bahwa Allah ingin menjaga agar tauhid tetap baik. Artinya ketika seorang lelaki itu sebagai pemimpin, maka disinyalir dengan kuat dia mampu untuk menjaga ketauhidannya. Berbeda dengan wanita yang mungkin kedudukannya lebih lemah dibanding lelaki. Sejumlah riwayat menyebutkan Raja Najasyi sendiri kemudian memeluk Islam, namun tetap merahasiakan keislamannya kepada rakyatnya. Tidak hanya itu, murid-murid Ja'far di Habasyah kemudian meneruskan jejak Ja'far menyebarkan dakwah di sana, hingga Islam mulai tersebar di negeri Habasyah. Di negeri hijrah pertama yaitu Asma istri Ja'far melahirkan putra mereka dan diberi nama Abdullah, sebuah nama yang menunjukkan identitas keislaman seseorang sebagai hamba yang hanya mengabdi kepada Allah. Kau beri nama siapa anakmu? Kunamakan Abdullah. Kelahiran putra Ja'far disambut bahagia oleh Najasyi. Sang raja memberikannya hadiah. Ia juga menamai anaknya dengan nama yang serupa dengan nama putra Ja'far. Aku juga akan beri nama anakku Abdullah, agar sama dengan anakmu. Aku ingin istrimu menyusui anakku, agar anakku tersambung silaturahim dengan darah Muslim Arab. Anakku dan anakmu akan menjadi saudara sesusuan. Aku memohon kepada Allah. Selama 7 tahun, Ja'far dan kaum muslimin lainnya di Habasyah begitu merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah kabar datang membuat hati Ja'far hancur. Abu Thalib, sang ayah yang amat dicintainya, wafat dalam keadaan tidak beriman. Sungguh kesedihan tak terkira wahai ayahku, dan kesedihan Muhammad Rasulullah. Saat kaum muslimin meraih kemenangan gemilang dalam perang Khaybar, Ja'far bin Abi Thalib meninggalkan negeri Habasyah menuju Madinah. Kedatangan yang begitu membahagiakan Rasulullah Muhammad SAW hingga Nabi sendiri tidak menyadari kebahagiaan yang dirasakannya. Apakah karena kemenangannya dalam perang Khaybar atau karena kedatangan Ja'far bin Abi Thalib? Belum begitu lama Ja'far tinggal di Madinah. Pada awal tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah SAW menyiapkan pasukan tentara untuk memerangi tentara Romawi di Mu'dah. Beliau mengangkat Zaid bin Harisah menjadi komandan pasukan. Zaid bin Harisah, pemimpin pasukan, jika gugur digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Rasulullah SAW berpesan jika Zaid tewas atau cedera, komandan digantikan Ja'far bin Abi Thalib. Seandainya Ja'far tewas atau cedera pula, digantikan Abdullah bin Rawahah. Dan apabila Abdullah bin Rawahah cedera atau gugur pula, hendaklah kaum muslimin memilih komandan di antara mereka. Sampai di Mu'dah, sebuah kota dekat Syam dalam wilayah Yordania, mereka mendapati tentara Romawi telah siap menyambut dengan kekuatan 100.000 pasukan inti yang terlatih, diperkuat 100.000 milisi Nasrani dari kabilah-kabilah Arab. Sementara tentara kaum muslimin yang dipimpin Zaid bin Harisah hanya berkekuatan 3.000 tentara. Dahsyat terjadi. Komandan muslimin Zaid bin Harisah gugur sebagai syahid.
Melihat Zaid jatuh, Ja'far bin Abi Thalib melompat, kemudian secepat kilat menyambar bendera komando Rasulullah dari tangan Zaid. Lalu diacung-acungkan tinggi sebagai tanda pimpinan kini beralih kepadanya. Ja'far berputar-putar menggayungkan pedang di tengah-tengah musuh yang mengepungnya. Dia mengamuk, menyerang musuh ke kanan dan ke kiri dengan hebat, hingga suatu ketika sebuah tebasan pedang mengenai tangan kanannya, maka tangan kirinya langsung menyambar bendera dari tangan kanan yang buntu. Tangan kirinya putus pula terkena sebetan pedang musuh. Dia tidak gentar dan putus asa. Dipeluknya bendera Rasulullah ke dadanya dengan kedua lengannya, dengan terus menerjang musuh, hingga akhirnya tubuh Ja'far ditebas musuh hingga gugur sebagai syahid di medan Muqdah. Rasulullah SAW sangat sedih mendapat kabar gugurnya Ja'far. Beliau pergi ke rumah Ja'far, didapatinya Asma, istri Ja'far yang bersiap-siap menunggu kedatangan suaminya, memandikan dan memakaikan baju bersih kepada anak-anaknya. Asma sendiri menuturkan kedatangannya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mengunjungi kami, terlihat wajah beliau di seluruh bumi kabut sedih. Hatiku cemas, tetapi aku tidak berani menanyakan apa yang terjadi karena aku takut mendengar berita buruk. Beliau memberi salam dan menanyakan anak-anak kami. Asma kemudian memanggil mereka semua. Disuruhnya menemui Rasulullah SAW. Anak-anak Ja'far berlompatan kegirangan mengetahui kedatangan beliau. Mereka berebutan untuk bersalaman kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW langsung memeluk erat anak-anak Ja'far sambil menciumi mereka penuh haru. Air mata beliau berlinang membasahi pipi mereka. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.